Baiklah, selamat malam semuanya. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas saya dari mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Saiful Jupri Harahap, Eskom Mkom. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jessica Simanjuntak, saya dari Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi dengan MPM 2408-1036. Baiklah, judul dari tugas saya yaitu topologi jaringan komputer. Latar belakang. Perkembangan teknologi dari jaringan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dan bertukar informasi. Dalam suatu jaringan komputer, keterhubungan antar komputer sangatlah penting. Topologi jaringan merupakan esensi dari jaringan komputer. Jaringan yang efisien hanya bisa dibangun berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai topologi. Pengertian dari topologi jaringan. Topologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu topos, artinya tempat, dan logos, artinya ilmu. Merupakan cabang matematika yang bersangkutan dengan tata ruang yang tidak dapat berubah dalam deformasi dui kontinu, yaitu ruang yang dapat ditekuk, dilipat, disusut, direntangkan, dan dipilin, tetapi tidak dapat diperkenankan untuk dipotong, dirobek, ditusuk, atau dilekatkan. Topologi tersebut atau topologi jaringan komputer adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya, sehingga membentuk suatu jaringan. Dalam suatu jaringan, komputer jenis topologi yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan komunikasi. Dalam topologi jaringan sendiri, ada dua jenis, yaitu physical topology dan logical topology. Physical topology merupakan pemetaan dari setiap node dan koneksinya terhadap node lain berdasarkan desain fisik dari jaringan komputer. Hal ini mencakup perangkat, kabel, lokasi, dan instalasi jaringan. Kedua, ada logical topology, yang dimana cara sebuah sinyal atau pesan berlaku pada media jaringan. Pesan dalam hal ini akan melewati jaringan dari satu node ke node lain tanpa memperhatikan kondisi fisik dari node. Logical topology memiliki klasifikasi yang tidak jauh berbeda dengan klasifikasi pada physical topology. Nah, di physical topology ini ada beberapa jenis topologi, yaitu point-to-point topology, merupakan topologi yang paling sederhana karena hanya menghubungkan dua node berbeda. Point-to-point topology terbagi menjadi dua jenis, yaitu permanen, merupakan koneksi point-to-point di mana kedua node terkoneksi secara permanen. Kedua, ada switched, merupakan koneksi point-to-point yang menerapkan teknologi penukaran sirkuit atau circuit switching, sehingga koneksi antar setiap node menjadi dinamis. Koneksi dinamis ini memungkinkan node memutuskan koneksi apabila tidak dihubungkan lagi antar dua node tersebut atau teknologi telepon saat ini. Kedua, ada topologi bus. Topologi bus ini menggunakan sebuah kabel untuk menghubungkan keseluruhan jaringan. Setiap node yang ada pada jaringan akan dikoneksikan menggunakan sebuah konektor pada kabel tersebut, dan setiap sinyal atau pesan akan dikirimkan melalui kabel tersebut. Sebuah node yang ingin melakukan komunikasi dengan node lainnya pada jaringan akan mengirimkan pesan secara broadcast melalui kabel yang kemudian akan diterima oleh semua node yang ada pada jaringan tersebut. Ketiga, ada ring topology. Topologi ring biasanya juga disebut sebagai topologi cincin, karena bentuknya seperti cincin yang melingkar. Dalam topologi ini, semua koneksi komputer dalam jaringan akan dihubungkan pada sebuah cincin. Cincin ini hampir sama fungsinya dengan kondensator. Pada topologi star, yang menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel.
dari setiap komputer yang terhubung. Topologi bintang atau star topology. Pada topologi bintang, setiap node terkoneksi ke sebuah titik pusat koneksi yang biasanya disebut dengan hub atau dapat berubah hub, switch, atau router. Topologi star memungkinkan setiap node pada jaringan untuk memiliki koneksi point-to-point ke hub pusat. Selanjutnya ada topologi acak atau mesh topology, di mana topologi yang ini tidak memiliki aturan dalam koneksi. Artinya topologi ini biasanya timbul akibat tidak adanya perencanaan awal ketika membangun suatu jaringan. Karena tidak teratur, maka kegagalan komunikasi menjadi sulit dideteksi dan ada kemungkinan boros dalam pemakaian media transmisi. Topologi ini menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Berdasarkan jumlah node, dibagi menjadi dua bagian, yaitu full connection, yaitu di mana setiap node pada jaringan koneksi dengan semua node yang ada jaringan secara point-to-point. Kedua, ada partially connection, di mana beberapa node terkoneksi ke lebih dari satu node pada jaringan dengan koneksi point-to-point. Kemudian ada topologi pohon atau tree topology, yang dimana pengembangan atau generalisasinya topologi bus. Topologi pohon menggabungkan beberapa topologi bintang juga ke dalam sebuah bus. Dalam bentuk sederhana, topologi pohon dimulai dari suatu titik yang disebut dengan handed. Di handed, beberapa kabel ditarik menjadi cabang, dan pada setiap cabang terhubung beberapa terminal dalam bentuk bus atau dicabang lagi hingga menjadi rumit. Nah, dalam topologi ini ada kekurangan dan kelebihannya, yaitu topologi bus. Keuntungannya, topologinya yang sederhana. Kedua, kabel yang digunakan itu menghubungkan setiap node berjumlah sedikit. Biaya yang diperlukan juga penyusunan kabel dengan topologi relatif murah, cukup mudah apabila ingin dilakukan perluasan pada topologi. Sedangkan kelemahannya, traffic atau lalu lintas jaringan yang padat akan sangat memperlambat bus. Keseluruhan jaringan akan mati atau shutdown apabila terdapat kerusakan pada kabel. Sulit untuk melakukan pemeriksaan apabila terdapat salah satu node yang rusak. Selanjutnya ada lagi topologi cincin. Keuntungannya dari pemakaian cincin ini adalah datanya mengalir satu arah sehingga collision dapat dihindarkan. Aliran pesan dapat mengalir lebih cepat karena setiap node dapat melayani pesan dari kiri ataupun kanan. Waktu yang digunakan untuk mengakses data lebih optimal. Sangat sederhana dalam penerapannya. Sedangkan kelemahannya dari topologi ini, apabila ada satu node dalam cincin yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi kinerja keseluruhan jaringan. Menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan kinerja jaringan. Selanjutnya ada sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Pada topologi pohon, keuntungannya adalah mendukung pengembangan lebih lanjut dari jaringan daripada topologi bus. Terbatas pada jumlah perangkat dikarenakan traffic yang mungkin muncul, dan topologi bintang terbatas pada jumlah port pada hub. Didukung oleh beberapa vendor, perangkat lunak, dan perangkat keras. Sedangkan kelemahannya dari topologi ini adalah panjang keseluruhan di setiap bagian tergantung dari jenis kabel yang digunakan. Jika terjadi kegagalan pada bus, maka seluruh jaringan akan gagal berfungsi. Lebih susah diterapkan dan dikonfigurasi dari topologi lainnya. Sedangkan kelebihan dari topologi bintang ini mudah untuk mengubah dan menambah node baru ke dalam jaringan yang menggunakan topologi bintang tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Apabila terdapat node yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka node tersebut tidak akan membuat mati keseluruhan jaringan bintang. Hanya node tersebut yang mati. Artinya hanya node yang rusak. Kelemahannya yaitu memiliki satu kelemahan utama yang terletak pada hub, yaitu jika terjadi kegagalan pada hub pusat, maka seluruh jaringan akan gagal beroperasi.
membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel di jaringan harus ditarik ke satu titik pusat. Jumlah terminal terbatas tergantung dari jumlah port yang bisa ditampung oleh hub. Sedangkan kelebihan dari topologi acak atau mesh topology yaitu mudah dalam menangani kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi dalam jaringan, toleransi yang tinggi, relatif mudah untuk melakukan pencarian terhadap node yang mengalami kegagalan. Sedangkan kelemahan pada topologi ini membutuhkan biaya yang relatif besar dalam pemasangan penggunaannya, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi node baru pada setiap jumlah node yang terkoneksi berjumlah banyak. Selanjutnya, ada implementasi. Nah, implementasi ini yaitu diambil dari penggunaan jaringan topologi tree yang diterapkan di FKIP Untirta. Desain jaringan yang diterapkan pada jaringan wireless di FKIP Untirta menerapkan topologi tree, di mana dari sumber atau server utama akan distribusikan atau di-switch kembali ke setiap gedung. Pada setiap gedung di FKIP Untirta menggunakan satu perangkat Wi-Fi atau akses ID agar jaringan bisa cepat mengcrommingkan pengguna Wi-Fi. Dengan penggunaan akses ID, sistem dapat secara langsung memverifikasi identitas pengguna, memberikan akses sesuai hak, serta memastikan bahwa jalur autentifikasi tetap aman dan efisien. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi ini artinya dari pembahasan yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa topologi jaringan adalah cara untuk menghubungkan komputer agar bisa saling berkomunikasi dengan berbagai atau berbagi data. Setiap jenis topologi memiliki bentuk, cara kerja, serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap topologi cocok digunakan pada kebutuhan yang berbeda. Setiap topologi cocok digunakan pada yang berbeda dan pemilihan topologi yang tepat tergantung pada luas jaringan, jumlah komputer, dan kebutuhan pengguna. Dengan memahami karakteristik dari masing-masing topologi, maka suatu jaringan komputer dapat dibangun dengan lebih stabil, aman, efisien, serta mudah dikembangkan di masa mendatang. Baiklah, itu saja presentasi saya mengenai tugas saya topologi jaringan komputer. Baik lebih atau kurangnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.